Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, Jumat ini menurut perhitungan Masehi yang diambil dari penanggalan Syamsiah atau matahari, bertepatan dengan tanggal 1. Kalau umat Islam mengambilnya dari bulan Qamariyah atau yang disebut dengan Hijriyah. Mari kita bermuhasabah, apakah amal kita, iman kita meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya atau malah sebaliknya. Kita perhatikan sabda Khalifah Umar, di mana beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazinu anfusakum qabla an tu'zanu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab nanti di hari kiamat, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang nanti di hari kiamat. Fa innahu ahwanun fil hisabi an tuhasabu anfusakumul yaum. Kemudian Sayyidina Umar meneruskan kata-katanya, karena menghisab diri di hari ini, menghitung diri, mempertimbangkan amal-amal kita itu lebih ringan dibanding nanti di hari kiamat di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara kuantitas umur kita adalah bertambah. Apakah secara kualitas amal kita juga lebih baik? Apakah lebih sebaliknya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling baik umur kalian itu adalah man tola umruhu hasuna amalu.
Barang siapa yang panjang umurnya dan bagus atau baik amalnya, itulah umur yang baik. Tetapi sebaliknya, umur yang jelek adalah man katsura umruhu. Barang siapa yang panjang umurnya tetapi sayyi'a, jelek, atau syarruhu amaluhu, jelek kelakuannya, amalnya. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, apakah amal kita nanti di akhirat apakah termasuk amal yang baik, apakah termasuk amal yang jelek? Hisablah masing-masing, koreksilah diri masing-masing. Jangan mau dikoreksi orang-orang lain, karena walaupun benar dikoreksi orang-orang lain, tetapi perasaan beda dengan dikoreksi oleh diri sendiri. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam muhasabah kesempatan kali ini kita perhatikan firman Allah surah Al-An'am ayat 151, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan memberi tugas kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan 4 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, bayi'uni ala arba'ati hisalin. Rasulullah mengatakan, kami berbaiat kepada kalian, kami mengangkat janji kepada kalian terhadap 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu dalam ayat ini? Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kami akan membacakan kepada kalian wahai para sahabat, harrama rabbukum alaikum, di mana Allah Subhanahu wa taala yang 4 perkara ini mengharamkan kepada kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, haram bagi kalian untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar gembira. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam membawa ayat ini. Ja'ani Jibril fabasyarani, datang malaikat Jibril kepadaku, katakan ya Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan bahwa malaikat Jibril memberi kabar gembira. Apa kata isi kabar gembira itu? Man mata la yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, min ummatika, dari umatmu Muhammad, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Kata baginda Rasulullah, wa in syarak wa in zana wa in syaraka, apakah umatku walaupun dia termasuk orang yang zina dan orang yang mencuri? Kata malaikat Jibril, wa in zana wa in syaraka, iya, walaupun dia berzina dan dia merampas harta orang, dia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, nanya kepada malaikat Jibril, qultu wa in zana wa in syaraka, wahai Jibril, apakah umatku masuk surga walaupun dia zina dan walaupun dia mencuri? Qala wa in saraq wa in zana wa in saraq, iya, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri. Rasulullah bertanya lagi kepada baginda, kepada malaikat Jibril, qultu wa in zana wa in saraq, ya Jibril, apakah umatku ini walaupun dia termasuk orang yang zina dan termasuk orang yang merampas harta orang atau disebut mencuri? Qala wa in zana wa in syaraka, ya, walaupun dia termasuk orang yang zina dan termasuk orang pencuri. Yang ketiga kalinya dilanjutkan oleh malaikat Jibril, wa in syaribal khamr, walaupun dia meminum arak. Artinya sebesar apapun dosa kita selain syirik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosanya selain syirik,
Allah akan mengampuni dan dia akan dimasukkan terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkuat dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Kemudian ayat selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Artinya walaupun orang tua kita, orang tua kandung kita mengajak terhadap kesyirikan, akidah tidak boleh diikuti, tetapi fid dunya ma'rufa ihsana, kita wajib berbuat baik terhadap orang tua. Satu. Yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang diharamkan oleh Allah terhadap para sahabat, termasuk di dalamnya kita, adalah tidak boleh membunuh anak karena takut fakir, karena takut miskin. Tidak sedikit gara-gara moneter, gara-gara krisis ekonomi, sang ibu atau sang ayah membunuh anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan membunuh anak karena takut fakir atau miskin. Kenapa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah lah yang menanggung rizki kalian dan anak-anak kalian. Yang ketiga yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan sekali-kali mendekati perbuatan yang keji, baik yang kelihatan atau yang ngumpet. Fawahisyah di situ adalah yang dimaksud adalah perbuatan zina. Jangankan berbuat zinanya, mendekatinya juga sudah tidak boleh. Yang ketiga, yang keempat yang diharamkan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Tidak boleh membunuh orang yang tanpa haknya. Apabila Allah melarangnya, apabila Allah mengharamkan membunuh seseorang, maka bagi orang yang jangankan sengaja, tidak sengaja pun, barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, maka resikonya akan masuk neraka jahanam khalidan fiha. Nanti di neraka jahanamnya dia akan kekal. Nauzubillah summa nauzubillah. Faman kana mu'minan, dalam surah An-Nisa diterangkan bagaimana resiko membunuh tidak sengaja orang mukmin atau membunuh dengan sengaja, bagaimanakah resikonya. Dilihat di dalam surah An-Nisa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayi'uni ala arba'i salin. Katakan Rasulullah, kami membaiat kalian, kami menjanjikan kalian supaya kalian janji supaya tidak melakukan 4 perkara ini. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, jangan membunuh anak. Yang ketiga, jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Dan yang keempat, jangan membunuh seorang hamba Allah, baik yang kafir maupun yang mukmin. Yang kafir tidak boleh dibunuh apabila dia tidak mengganggu agama Islam dan tidak mengganggu muslim. Tetapi apabila dengan haknya sesuai dengan perintah Allah, itu tidak masalah. Tetapi kalau tidak haknya, itu kita tidak diharamkan untuk membunuhnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah kami wasiatkan kepada kalian, katakan Rasulullah, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita bisa menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muttaqin bukan karena hanya ketaatannya, tetapi menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. 2, sesuai dengan kaidah bahwa orang yang taat itu adalah
mentaati terhadap perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal solih, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهديكم الله.